Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Walau belajar di rumah, tetap semangat ya. Dan jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum kita belajar, angka baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa, dimulai. Baca doa, selesai. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Semuanya hadir semua ya. Nah, sebelum memasuki kegiatan inti, kita bernyanyi Indonesia Raya. Selesai. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran sekarang. Siswa mencermati teks yang dibagikan lewat handout. Siswa dapat mengamati pokok pikiran utama dan informasi penting dalam bacaan dengan cermat dan kritis. Yang kedua, dengan membaca pada buku siswa dapat menyusun pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan. Cermatilah teks bacaan pada handout yang Ibu tayangkan. Setelah mengamati yang Ibu berikan tadi, sekarang simaklah video yang akan Ibu tayangkan. Coba kita lihat slide berikut ini, menentukan ide pokok. Bagaimana cara kita menentukan ide pokok? Kita lihat dulu apa itu ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks ya. Jadi inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis. Oleh sebab itu, ide pokok sering juga disebut pokok pikiran, pikiran utama atau gagasan utama. Jadi sama ya, ide pokok, gagasan utama. Pokok pikiran ini semuanya adalah sama. Ketika kalian mendengar yang satu bilang ide pokok, yang satu bilang gagasan pokok, itu sama. Oke, lalu bagaimana cara kita menentukan ide pokok? Apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama, baca teks dengan seksama. Ya, kita baca teks dengan seksama. Kemudian, carilah kalimat utama.
Setelah itu, tentukan ide pokok dari kalimat utama. Jadi dari mana? Dari kalimat utama yang ini. Ya, kalian tentukan ide pokok dari kalimat utama. Apa sih kalimat utama? Kalian pernah dengar kalimat utama? Juga kalimat penjelas? Oke, kita lihat satu persatu. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama, ya, berisi gagasan utama dari suatu teks. Biasanya kalimat utama berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Bisa juga kombinasi keduanya. Lalu apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas yang berisi informasi tambahan. Jadi informasi tambahan suatu teks untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Jadi menjelaskan apa yang dimaksud pada kalimat utama akan dijelaskan di kalimat penjelas. Sudah paham ya? Untuk lebih pahamnya Bu Resti beri contoh. Ini ada satu paragraf judulnya gurita. Kita baca dulu. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah pertama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Wow! Nah, coba kita lihat. Di mana ya kalimat utamanya? Ternyata kalimat utamanya berada di awal kalimatnya, ada di awal paragraf. Bu Resti coba dulu garis bawahi, ini dia. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, titik. Paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat ya. Oke, ini dia kalimat utamanya. Nah, kalian sudah dapat kalimat utamanya kan? Dari sini kita akan melihat apa ide pokok dari paragraf ini. Oke, bagaimana caranya? Tidak harus semua kalimat utama ini menjadi kata-kata yang kita pakai untuk ide pokok. Kalian bisa ambil dengan bahasa sendiri atau gurita merupakan salah satu jenis hewan yang tidak bertulang belakang. Udah, sampai sini juga tidak masalah. Nah, jadi ketika ditanyakan, apa ide pokok dari paragraf ini? Ide pokoknya adalah gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang. Itu dia. Nah, ini dia. Gurita merupakan jenis hewan tidak bertulang belakang. Jadi si penulis paragraf ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa gurita itu merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang. Ada di mana tadi? Ada di awal paragraf kalimat utamanya. Jadi kalian ambil ide pokoknya di sana. Oke, paham ya? Ternyata tidak sulit untuk menentukan ide pokok dari satu paragraf. Ya, kalian bisa cobakan pada teks yang lainnya. Oke, bisa latihan banyak teks yang ada di buku. Coba tentukan apa saja ide pokok dari teks tersebut. Apa ide pokok dari teks tersebut? Baik, semoga kalian semua paham dan dapat melanjutkan latihan. Nah, pada teks bacaan tersebut terdiri satu paragraf, yaitu ada ide pokok. Ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Nah, yang kedua ada fungsi ide pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Nah, yang ketiga cara menentukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh dari awal hingga akhir. Terus yang kedua, cermati kalimat dari awal hingga akhir. Nah, yang ketiga,
Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menentukan ide pokok. Biasanya terletak di awal atau di akhir kalimat. Nah, yang keempat, tandai ide pokok. Ide pokok ide pokok tiap paragraf. Nah, yang kelima, tandai informasi penting dalam paragraf tersebut. Nah, materi sudah selesai. Ibu akan membagikan LKPD. Ibu kirim lewat WhatsApp grup ya. Nah, kalian setelah mengisi LKPD tersebut, jawabannya kirim lagi melalui WhatsApp grup ya. Setelah kalian mengerjakan LKPD, Ibu kirim link evaluasi. Nah, nanti kalian mengisi sendiri-sendiri tugas evaluasinya. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu ide pokok. Ide pokok yaitu ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Nah, terus fungsi ide pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Nah, yang ketiga, menentukan ide pokok. Gimana caranya? Yaitu yang tadi Ibu jelaskan 5 ya. Nah, dalam pembelajaran hari ini semoga kalian bisa mengerti dan bisa mengamati dengan sendiri ya. Walau belajar di rumah jarak jauh, tetap semangat dan jaga kesehatan buat kalian. Nah, cukup sekian dari Ibu pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.